Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan setiap harinya kita selalu mendapatkan kemanfaatan ilmu, wabil khusus di dalam ilmu yang berhubungan akan pasangan suami dan juga istri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Di dalam kita berumah tangga, di dalam kita hidup, tentu kita akan membutuhkan, misalkan salah satunya itu adalah kebutuhan primer, ya kan? Nah, sehingga apa sih suri tauladan yang bisa kita ambil di dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya? Yang sudah kita ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri yang begitu sangat dicintainya, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah. Dan setelah Siti Aisyah, baginda Rasulullah menikahi wanita-wanita yang lainnya. Berarti ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah mempunyai banyak istri. Nah, setiap wanita-wanita ataupun setiap istri-istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dikatakan di dalam surat Al-Hujurat pada ayat keempat, itu mempunyai kamarnya masing-masing. Artinya ya mempunyai tempatnya masing-masing. Bahkan begitu besarnya rasa tanggung jawab baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan di dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah, bahwa di dalam hadis itu mengatakan salah satu istrinya bahwa ketika pada suatu malam baginda Rasulullah itu sampai terbangun, dan dilihat baginda Rasulullah itu terbangun seperti kelihatan dalam keadaan seperti ketakutan. Dan baginda Nabi Muhammad pun berkata, Maha suci Allah, rahmat Allah apakah yang Allah turunkan? Dan siksa apakah yang Allah turunkan? Siapakah yang akan membangunkan orang-orang yang berada di dalam kamar-kamarnya untuk melaksanakan sholat? Jadi yang dimaksudkan orang-orang tersebut itu adalah istri-istri Nabi Muhammad yang lainnya. Dan diteruskan di dalam hadis itu juga dikatakan bahwa banyak sekali orang yang di dunia hidup berada di dalam keadaan berpakaian, tetapi bertelanjang ketika di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi begitulah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi Muhammad pada saat ini, misalkan pada malam ini, sedang dengan salah satu istrinya, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah melupakan akan istri-istri yang lainnya. Bahkan barusan dikatakan Nabi Muhammad sampai ketakutan karena dikhawatirkan istri-istrinya yang lain tidak ada yang membangunkan untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini sungguh menjadi suri tauladan sekali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu keistimewaan lagi bagaimana baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menafkahi keluarganya, menafkahi istri-istrinya. Tentu Nabi Muhammad ini adalah yang begitu sangat peduli sekali di dalam menjaga keamanan keluarganya. Ya, siapa lagi sih orang yang melebihi akan kedermawanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa lagi yang melebihi akan kebaikannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada, karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling sempurna yang Allah ciptakan daripada makhluk yang lainnya. Yang harus kita ketahui, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang kaya. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Duha pada ayat ke-8, dan dia mendapatimu di dalam keadaan kekurangan, dan Allah pun mencukupinya. Maka apakah baginda Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah akan urusan rezekinya? Maka Nabi Muhammad pun meminta kepada Allah dan berdoa di dalam urusan rezekinya.
Di dalam hadis riwayat Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi, doa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepada Allah akan petunjuk dari Allah, ketakwaan, ampunan dan juga kekayaan. Nah, ini adalah salah satu doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa kita ikuti doa ini, kita bisa setiap harinya membaca doa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Asy-Syaukani di dalam kitab Nail al-Awtar bisa kita temui pada juz kelima pada halaman 221. Ibnu Hazm mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu memberikan nafkah kepada istri-istrinya itu adalah sebesar 100 wasak, yang mana 20 wasak berupa gandum dan 80 wasaknya itu berupa kurma. Dan satu wasak itu sekitar berapa sih? Kalau menurut ulama, satu wasak itu adalah sekitar 60 gantang. Itulah yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW per tahunnya kepada keluarga-keluarganya, maksud saya. Lantas dari mana rizki yang baginda dapatkan untuk mencukupi kehidupan keluarganya? Di antaranya salah satunya itu adalah ada dari harta fai. Apa itu harta fai? Harta fai itu adalah harta yang diberikan oleh kaum non-muslim pada saat itu, tetapi tanpa melakukan peperangan. Nah, itu yang dikatakan dengan harta fai. Misalkan ada yang berupa kurma gitu ya, ya artinya makanan pokok lah seperti itu ya. Dan ini tuh diperoleh itu dari Bani Nafir dan juga Fadik. Nah, ini adalah yang pertama dari harta fai. Kemudian Rasulullah mendapatkan bagian rezekinya yang lain, kedua itu dari harta gonimah. Kalau yang dinamakan harta gonimah itu adalah harta yang didapatkan dari kaum non-muslim yang memang pada saat itu sudah terjadi peperangan. Tetapi di dalam peperangan tersebut yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka ada yang dinamakan dengan harta gonimah. Dan baginda Nabi Muhammad pertama kali ketika melakukan perang Badar, Rasulullah mendapatkan bagian seperlimanya. Nah, yang ketiga, Rasulullah mendapatkan rizki itu adalah dari harta sofi. Kalau harta sofi itu adalah harta gonimah, masih harta gonimah, tetapi yang dipilih dulu oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebelum memberikannya kepada para kaum muslimin yang lainnya. Itu adalah yang dinamakan dengan harta sofi. Dan yang terakhir, Rasulullah suka mendapatkan rizki itu adalah dari hadiah-hadiah gitu ya. Yang mana hadiah-hadiah ini terkadang diberikan, banyak sekali yang diberikan oleh kaum muslimin, bahkan ada juga yang diberikan hadiah-hadiah ini dari orang-orang yang non-muslim kepada baginda Nabi Muhammad. Dan yang harus kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu jika ada yang memberi hadiah, maka Rasulullah pun suka menerimanya. Tetapi Rasulullah tidak menerima akan suatu sedekah. Di dalam hadis riwayat Bukhari, di sana dikatakan, apabila ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad selalu berkata, apakah makanan ini hadiah, gitu ya? Kalau misalkan ada yang mengatakan, ataukah makanan ini sedekah, kata baginda Nabi Muhammad. Kalau ia mengatakan bahwa, ya Rasulullah ini adalah sedekah dari saya, maka Rasulullah membawa makanan tersebut. Tetapi Rasulullah lantas memberikan makanan tersebut kepada para sahabat-sahabatnya. Jika ada yang memberi makanan kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa itu wasiat, maka Rasulullah tidak pernah memakan makanan tersebut, tetapi diberikan saja semuanya kepada para sahabat. Tetapi jika ada yang berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ini adalah hadiah dariku. Maka kalau mengatakan ini hadiah dariku, maka baginda Rasulullah pun suka memakan akan makanan tersebut dan suka dibagikan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi sekali lagi Rasulullah menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah.
Dan pada zaman itu biasanya juga ketika orang-orang yang ingin sekali memberikan hadiah gitu ya kepada baginda Nabi Muhammad, maka suka menunggu, giliran ketika Nabi Muhammad, berada giliran dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena orang-orang pada zaman itu sudah tahu sekali bahwa baginda Nabi Muhammad itu yang sangat sekali mencintai Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kebanyakan kalau ingin memberikan hadiah kepada baginda Nabi Muhammad itu adalah ketika Nabi Muhammad memang pada saat itu waktunya gilir kepada Siti Aisyah. Bahkan di dalam hadis Bukhari mengatakan bahwa Siti Aisyah pernah mengatakan, jika ada seseorang yang memberikan hadiah kepada baginda Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun dengan segera selalu membalas kebaikan tersebut dan Nabi Muhammad pun memberikan hadiah kepada orang tersebut. Jadi kalau ada yang memberi hadiah, maka Rasulullah memberi hadiah kembali. Seperti itu ya. Tetapi meskipun begitu, ya begitulah yang namanya kehidupan gitu. Pernah juga baginda Nabi Muhammad SAW mendapati di dalam bisa dikatakan urusan ekonominya, bisa dikatakan kekurangan. Karena di dalam suatu hadis mengatakan bahwa Siti Aisyah berkata pernah pada suatu waktu pada awal bulan pertama, 3 kali di dalam sekitar 2 bulanan, aku itu kata Siti Aisyah dan istri-istri yang lainnya itu bahkan sampai tidak apa ya, tidak menyalakan api. Maksudnya itu menunjukkan bahwa sampai tidak bisa memasak sesuatu pun gitu, seperti itu. Lantas Urwah berkata kepada Siti Aisyah, "Bibi," karena itu adalah Urwah itu Siti Aisyah itu adalah bibinya Urwah. "Bibi, lantas kalau seperti itu apa yang kamu makan, Bi, ketika di dalam keadaan seperti itu?" Maka Siti Aisyah berkata kepada Urwah, dua yang hitam, yaitu kurma dan juga air. Dan Siti Aisyah juga berkata, kamu harus ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad itu mempunyai tetangga Ansor. Dan tetangga-tetangga Ansor tersebut itu semuanya sangat begitu mencintai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah mungkin tetangga bagi Nabi Muhammad itu akan membiarkan Nabi Muhammad dan keluarganya berada di dalam kelaparan? Tentu itu tidak mungkin kan? Karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika aku dan istri-istriku yang lainnya berada di dalam kesulitan, maka selalu ada yang menolongku, yaitu tetangga-tetangga Ansor tersebut. Maka mereka banyak sekali memberikan susu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad pun memberikannya kepada istri-istrinya. Masya Allah ya. Dan ada satu lagi nih yang harus kita ketahui, Rasulullah itu adalah orang yang sangat sekali gemar untuk memberi. Jadi Rasulullah itu tidak tega jika mendapati ada seorang sahabat-sahabatnya yang berada di dalam kelaparan, yang berada di dalam suatu hal yang begitu sangat membutuhkan sekali. Maka jika datang kepada baginda Nabi Muhammad, maka baginda Nabi Muhammad selalu memberikannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Meskipun di lain pihak baginda Nabi Muhammad itu harus mengorbankan keluarganya. Masya Allah, begitulah baginda Nabi Muhammad meskipun di suatu waktu berada di dalam keadaan bisa dikatakan cukup susah, tetapi tetap baginda Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan akan umat-umatnya. Mudah-mudahan dari kehidupan baginda Nabi Muhammad ini kita bisa mengambil petik hikmah bagi keluarga kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.